Berdasarkan kronologi, pesawat tersebut mendarat di Bandara Korowe Batu pada pukul 10 pagi. Pilot mengkonfirmasi bahwa pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 12 orang yang berada dalam pesawat tersebut menyelamatkan diri ke dalam hutan saat terjadi penembakan. 2 jam berselang, 2 pilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro dilaporkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui data identitas para korban serta siapa pihak yang melakukan aksi keji tersebut. Saya sampaikan bahwa pada hari ini Rabu 11 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah menerima informasi dari pihak kantor Bandara Tanah Merah di Bovendigul bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Korowe Batu atau Danowage, Distrik Kombai, Kabupaten Bovendigul. Penembakan pada pesawat komersil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Irawan dan kopilot Kapten Baskoro dengan membawa 13 penumpang. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Pemirsa, beredar video diduga terjadi kecelakaan yang terjadi di bawah jembatan tol Ciawi. Diunggah di akun media sosial dari Badger, seorang pengendara memperlihatkan kondisi mobilnya usai kecelakaan yang terjadi melibatkan sejumlah kendaraan di terowongan jembatan tol Ciawi. Sejumlah kendaraan yakni truk kontainer dan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan hingga ringsek masih tertahan di bawah terowongan jembatan tol Ciawi. Hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait peristiwa ini. Mobil kontainer blong rem. Truk kontainer mengalami rem blong di Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling di depan rumah warga. Ya, beginilah kepanikan warga saat menyaksikan truk yang tak kuat menanjak di tanjakan Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk yang seharusnya menanjak malah mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Beruntung sopir truk mengemudikan mobil secara zigzag untuk mengurangi kecepatan, hingga kendaraan di belakang bisa menghindari benturan. Akhirnya truk terbalik di depan rumah warga, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Mobil kontainer yang mundur disinyalir diduga itu lost control atau rem blong. Kendaraan tersebut diperkirakan memuat beras dan alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, dan untuk drivernya ada luka sedikit di bagian kaki. Sampah kembali mengotori pesisir Jakarta. Hamparan sampah terjadi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah didominasi sampah rumah tangga, kayu dan bambu memenuhi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak suku dinas lingkungan hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. 6 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah secara manual. Sementara itu warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak.
Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini tali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Nika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam waktu 2 bulan, pemulihan pasca bencana di Sumatera sudah mencapai sekitar 70%. Hal ini disampaikan Mendagri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Dalam konferensi pers siang tadi, Tito menyampaikan dari 52 daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 37 diantaranya sudah normal. Sementara sisanya masih ada 4 kabupaten kota yang masuk dalam kategori mendekati normal dan ada 11 yang membutuhkan atensi khusus. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4 dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-Pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang, dan lain-lain